Kalau pelajaran apa yang mesti dalam bahasa Indonesia kan? Iya. Kak Sari oh Kak Eko dari Banda Aceh. Hai. Selamat malam teman-teman. Kalau di Aceh ini udah jam berapa sih Kak? Bedanya berapa tahun? Berapa jam ya? 2 jam or 1 jam? Oh sama. Oke. Oh sambil masak boleh. Boleh. Disimak ya Kak. Oh tapi masih maghrib. Oke, masih maghrib ya. Oke. Oke teman-teman. Nah hari ini tuh aku nggak sendirian. Aku bareng sama Kak Rizky. Ini adalah salah satu publisher support dari Access Trade. Nanti dia akan ngejelasin tentang strategi memilih campaign yang tepat buat kamu, dan kamu juga bisa nanya-nanya apapun sama Kak Rizky ini terkait sama campaign, pemilihan campaign yang tepat. Oke? Mungkin aku mulai dulu ya teman-teman ya. By the way, thank you banget malam ini udah hadir dan udah mau join di TED Talk. Dan ini timku akan nge-share nih form kehadiran. Teman-teman boleh share dulu nih boleh isi dulu form kehadirannya. Karena nanti aku akan cek atau mungkin nanti akan ada gamification di akhir acara. Aku akan kirimin hadiah buat teman-teman dan juga aku akan nge-track nih siapa aja yang akan aku kirimin super point. Super point itu adalah salah satu, nanti aku jelasin deh. Jadi teman-teman, yuk isi dulu yuk absennya sambil ngedengerin aku akan bawain materi. By the way, share screen-ku udah kelihatan belum? Teman-teman, share screen-ku udah kelihatan belum ya? Boleh banget di... Oh, udah ya? Oke. Oke, teman-teman. Kalau gitu, aku akan mulai ya, by the way. Nah, buat teman-teman yang baru join, aku akan ngejelasin dulu nih. Access Trade itu apa sih? Access Trade itu adalah salah satu jaringan pemasaran afiliasi yang terbesar di Jepang, by the way. Dan kita ini sudah berdiri di tahun 2001, dan sekarang beroperasi di Asia, South Asia. Ada Jepang, Indonesia, Thailand, Vietnam, Singapura, dan juga Malaysia, kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu expanding coverage kita nih, ada di 5.000, kita punya 5.000 campaign di sini, ada 1.000 advertiser, dan ada 2 miliar publisher, teman-teman. Nah, aku juga mau ngejelasin teman-teman nih, gimana sih cara kerja affiliate? Karena tadi teman-teman banyak banget yang nanya, gimana sih cara kerja affiliate? By the way, affiliate itu adalah salah satu program kerja yang menurutku kita harus mengandalkan sosmed atau website. Jadi teman-teman bisa pilih nih antara kedua channel tersebut. Nah, teman-teman harus apply dulu campaign-nya di Access Trade. Pilih campaign yang sesuai niche. Nah, makanya di sini Kak Rizky bakal ngejelasin strategi pemilihan campaign nih. Jadi teman-teman harus milih campaign yang sesuai nih sama teman-teman. Misalnya teman-teman into beauty, bisa pilih ke campaign beauty atau into finance. Bisa juga nanti ada campaign finance di situ. Ada mungkin juga campaign terkait sama misalnya ibu rumah tangga. Misalnya bisa juga apply campaign home living, apa sih namanya? Kak Rizky lupa nih. Home living tuh lifestyle ya, lifestyle kayak gitu. Nah, teman-teman bisa nih pilih promosi channel di sini nih. Ada sosmed, ada website. Nanti terjadi konversi nih atau transaksi. Jadi teman-teman setelah terjadi konversi, teman-teman akan mendapatkan komisi kayak gitu. Nah, aku akan ngejelasin juga nih, kenapa sih harus pilih Access Trade Indonesia. Pertama, teman-teman tuh sudah memilih hal yang tepat karena dengan Access Trade teman-teman tuh udah bisa masuk ke banyak e-commerce. Jadi teman-teman nggak perlu apply ke Shopee, Lazada, atau Blibli. Jadi teman-teman cukup dengan di Access Trade kita punya campaign Shopee, Lazada, dan Blibli. Dan campaign lainnya. Nah, extra commissionnya lebih dapat cuan yang lebih nih karena kita punya program yang seru juga yang lagi running gitu. Nah, campaign-nya beragam. Tadi aku juga udah share juga ada niche beauty, ada lifestyle, ada finance, dan ada beberapa campaign lainnya kayak gitu. Dan kita juga banyak nih campaign-campaign yang lagi jalan pada hari ini. Dan juga kita punya banyak fitur. Ada in pages, ada juga voucher dan super point. Nah, nanti aku akan jelasin juga ya, super point itu apa. Nah, super point itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita nih kepada publisher teman-teman nih. Jadi teman-teman setiap kali ikut webinar ataupun activity dari Access Trade teman-teman tuh biasanya aku akan kasih
poin. Nah, poinnya beragam nih. Nah, poinnya akan masuk ke dashboard teman-teman yang teman-teman bisa tukarkan dengan merchandise access trade kayak gitu. Nah, poinnya itu gampang ditukerin dan kemudian juga satu poin tuh bisa teman-teman ibaratnya bernilai 5.000. Jadi setiap 5.000 jumlah komisi dapatkan terhitung sebagai satu poin teman-teman. Jadi menarik banget kalau teman-teman dapat 10 poin, berarti teman-teman udah dapat 50.000. Keren banget kan? Poinnya maksud aku ya. Nah, di sini juga teman-teman bisa menukarkan produk-produk yang menarik dari Superpoint ini. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Teman-teman bisa akses di dashboard teman-teman kayak gitu. Nah, buat teman-teman nih yang belum join di grup community, boleh banget join dulu di grup community karena nanti teman-teman tuh nggak cuma spesial banget nih di grup community, teman-teman bisa sharing terkait sama kesulitan teman-teman, bisa dapat update-update terkini dari Access Trade, teman-teman juga bisa dapat peluang untuk mengikuti berbagai macam kegiatan dari Access Trade, event, activity, promo, kayak gitu-gitu voucher, dan kita lagi ada voucher nih teman-teman. Kemarin aku udah blast juga ya di grup community. Nah, buat teman-teman yang belum join, yuk scan dulu di sini. Nanti akan terhubung sama grup community kita, kayak gitu. Nah, nggak lama kita langsung aja masuk materi bareng Kak Rizky ya di sini. Sudah ada Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Halo, selamat malam Kak Niko. Wah, Kak Rizky nih. Kak Dan Rizky. Ada malam teman-teman. juga nih teman-teman ya. Halo, salam kenal Oke. nih kalau buat yang baru join atau yang mungkin sudah pernah jumpa secara eh, Zoom ya kayak Langsung. Kak Sari nih Oh iya, udah pernah nih kita udah ngobrol lama waktu itu ya Kak Sari ya. Sampai malam. Oke. bener, kalau nggak salah Kak Rizky ini pernah ngebawain beberapa materi juga di Ateto, teman-teman. Karena Kak Rizky ini salah satu tim Access Trade yang lumayan tahu nih tentang apa sih strategi campaign, karena Kak Rizky menguasai hal-hal tersebut. Jadi akhirnya aku mendatangkan hari ini ke sini. Kita harus belajar terkait sama konten, tapi kita harus juga belajar strategi campaign-nya nih. Jadi kita boleh langsung mulai aja Kak Rizky ya. Oke, siap. Oke, silakan Kak Rizky. Oke, buat teman-teman yang baru join mungkin bisa di next dulu ya. Oke, sebelumnya saya mau jelasin dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan campaign? Kan kalau misalnya dari tadi kita dengar ya, gimana sih cara kerja affiliate? Jadi cara kerja affiliate itu pertama adalah daftar campaign dulu, kemudian promosikan linknya. Nah, tapi campaign sendiri itu apa sih? Nah, jadi campaign itu secara sederhana adalah brand atau penyedia produk yang bisa dipromosikan. Jadi ada beberapa brand yang join ke Access Rate, kemudian kita menyediakan linknya, link afiliasinya yang diarahkan ke brand tersebut. Dimana kalau misalnya dari brand tersebut terjadi konversi, konversi itu bisa bermacam-macam ya, nanti akan saya jelaskan. Itu teman-teman bisa mendapatkan komisi seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman sebelum milih campaign kan kalau begitu masuk ke akses rate itu ada tuh daftar campaign ya, brand namanya di sebelah kiri menu ya. Nah, itu ada banyak tuh. Ada banyak banget brand-brand yang bisa teman-teman pilih. Nah, tapi gimana sih cara nentuin campaign yang tepat gitu ya? Nah, pertama saya mau jelaskan dulu, kalau waktu milih campaign, kita perhatikan dulu ada tiga aspek nih. Yang pertama ada kategori campaign, yang kedua ada tipe campaignnya seperti apa, dan yang ketiga ada tentu saja komisi atau reward. Teman-teman kan nggak mungkin dong kalau misalnya udah daftar, udah promosikan linknya, tapi nggak ada reward, nggak mungkin, kan gitu ya. Jadi kita akan bahas dulu satu persatu ya. Oke, kita masuk ke next-nya dulu, Kak Niku. Oke, pertama kita bahas dari kategori campaign dulu ya. Nah, tadi juga sempat disinggung nih sama Kak Niku. Jadi, kategori campaign itu berkaitan dengan niche atau topik dari konten yang teman-teman punya. Misalnya nih, di akses rate sendiri banyak kategorinya ya. Kayak tadi misalnya ada e-commerce, kayak Lazada, Shopee, Blibli, ada finance. Di sini ada GoPay, Hans Credit Card, ada Easy Cash, terus ada beauty, ini beauty banyak banget.
ada Wardah, Makeover, Kauf, Biodev, dan lain-lain. Fashion juga ada, Uniqlo, Eiger, dan lain-lain. Home and living seperti Happy Call, Rakun, Neozen, kemudian ada sport juga, Puma, Adidas, dan misalnya travel ya, tiket.com, ada Pelago, ada Klub. Nah, kenapa sih campaign ini penting? Kategori campaign ini penting? Kita next dulu ya, Kaniku ya. Nah, misalnya nih, teman-teman di sini ada nggak yang suka bikin konten beauty? Boleh di kolom chat ya. Siapa yang suka bikin konten beauty? Biasanya sih cewek-cewek kalau ini ya. Cewek-cewek. Boleh Oke, nih. Kak Sari, Kak boleh. Sari, terus ada siapa lagi? Boleh banget yuk Ada teman-teman. siapa Mau lagi? open mic juga boleh. Oke, Kak Sari ada lagi? Atau misalnya campaign lainnya nggak apa? Apa? Konten lainnya? Ada yang suka bahas masalah finance mungkin? Atau teman-teman boleh ini ya, boleh ketik di kolom chat. Kira-kira apa sih topik yang suka teman-teman bahas? Entah itu di sosmed, entah itu di website seperti itu ya. Boleh banget nih. Teman-teman boleh tulis di kolom chat. Ada siapa? Kak Mulyadi, Kak Tri, mungkin ada yang Kak Yigit, IT, wih keren. Kak Lili, literasi, mantap. Ini berarti tentang buku-buku ya. Suka review gitu, Kak? Kak Lili suka bikin konten review buku kah? Tri, aku masih agak, apa? Oh, aku masih acak kontennya. Oke, banyaknya mainan anak. Oke, it's okay, Kak. Termasuk review buku. Oke. Kebetulan saya juga suka bikin gitu juga sih, Kak. Tulisan tentang review buku. Tapi biasanya saya lebih ke novel sih, novel fiksi gitu. Oke, Kak Sari, aku kadang beralih ke elektronik karena isu-isu skincare baru-baru ini. Oke, jadi lagi mau switch dulu nih. Oke, ada lagi yang mau share? Kira-kira suka bikin konten apa? Atau mungkin masih masih bingung kali ya? Mungkin di sini yang baru join juga mungkin masih menggunakan sosial media untuk nge-share keseharian gitu ya. Misalnya update-update foto jalan-jalan, misalnya update foto lagi sekolah atau lagi kuliah gitu, cuma apa sama teman-temannya lagi kumpul, itu nggak apa-apa. Itu juga bisa digunakan untuk afiliasi. Jadi tenang aja teman-teman, karena afiliasi ini bersifat luas ya. Oke, kita kembali dulu ke topik ya. Oke, tapi kalau kedatangan sampel kadang campur kan Rizky mau nggak mau. Oke, Kasar ini soalnya termasuk salah satu ini ya kayak live shopping juga ya kayak. Jadi udah ada endorse sih kalau Kasar ini kalau mau belajar nge-live nih ke Kasar ini. Bisa. Oke. Nah, kenapa sih kategori itu penting? Nah, kita lihat di sini ya. Misalnya ada perempuan di sini yang suka nge-share kontennya itu beauty. Tapi tiba-tiba dia nge-switch ke otomotif. Kira-kira apa yang akan terjadi? Oke, next-nya kan itu. Nah, betul. Kalau kata Kak Sari, view menurun, betul. Nggak banyak peminat, betul. Karena yang utama terjadi adalah viewersnya bingung. Ini yang tadinya bahas beauty, kok tiba-tiba jadi ke otomotif, gitu. Ini mau dibawa kemana, gitu. Kalau misalnya tadi kayak Kak Sari ya, misalnya dari beauty, gitu. Terus ke fashion misalnya, itu biasanya masih nyambung tuh. Beauty sama fashion itu biasanya masih nyambung. Jadi misalnya eh, kontennya adalah tentang make up untuk kan sekarang lagi musim hujan gitu ya. Make up yang tahan di
cuaca hujan misalnya, cuaca dingin, gimana ya bahasanya? Biasanya kalau make up tuh cuaca panas sih ya. Make up yang nggak luntur kalau cuaca panas misalnya gitu. Nah, itu nanti bisa disambungin juga sama outfit yang nggak bikin gerah. Nah, itu biasanya masih bisa nyambung tuh. Kalau misalnya beauty sama fashion itu masih bisa nyambung. Nah, tapi kalau misalnya tiba-tiba, tadinya misalnya Kak Sari nih, lagi bahas make up, lagi bahas foundation misalnya, tiba-tiba besokannya lagi bahas spare part motor gitu. Itu kan orang-orang agak bingung gitu ya. Ini kan bukannya Kak Sari yang biasanya beauty ya, gitu. Oke, ya betul itu Kak Sari. Make up buat daerah tropis. Nah betul. Thank you Kak Sari. Nah, misalnya kayak gitu ya, tiba-tiba langsung switch nih dan nggak ada bridging dulu gitu. Misalnya eh, tadinya benar-benar peminatnya udah di konten beauty, tiba-tiba ke otomotif, itu yang akan terjadi adalah viewers yang akan bingung dan bisa jadi kayak yang kata Kasari tadi, view menurun, nggak banyak peminat. Hasilnya apa? Ya link afiliasinya tidak banyak yang klik. Kalau tidak banyak yang klik, berarti kemana larinya? Ya teman-teman tidak bisa dapat konversi seperti itu. Nah, inilah kenapa kita harus bisa milih kategori dulu. Karena di awal tadi eh, ada banyak ya, sempat disinggung sama Kaniku, ada banyak tuh. Ada finance, ada home and living, ada beauty, ada fashion. Jadi teman-teman masih bisa explore dulu. Misalnya, oh kalau saya kayaknya tadi kayak Kak Tri nih, belum dapet eh, niche-nya, biasanya gitu. Masih acak-acakan. Itu nggak apa-apa. Itu berarti nanti Kak Tri masih bisa nyoba dulu nih. Nanti mau mau coba campaign. Tadi kan ngebahasnya anak nih ya. eh, Banyakin mainan anak. Nah, berarti mungkin masih bisa masukin mainan-mainan anak yang edukatif, misalnya seperti itu. Nah, Kak Lili juga nih, Kak Lili literasi. Kita di Access Rate itu ada campaign Gramedia sama Periplus juga. Jadi kalau misalnya kakak misalnya mau ngambil campaign-campaign, apa campaign-campaign buku, misalnya lagi nge-review buku, kemudian kalau mau beli buku bisa klik link di sini. Nah, itu kakak arahkan ke link afiliasi Gramedia itu bisa. Jadi seperti itu. Oke, nextnya kan Niku. Nah, berikutnya ada tipe campaign. Tipe campaign ini berkaitan dengan gimana sih cara campaign tersebut bisa dapetin konversi. Atau harus gimana sih supaya bisa dapetin komisi kalau kita bahasa gampangnya ya. Jadi di campaign di Access Rate itu ada banyak banget. Ada beragam. Ini bukan cuma di Access Rate, tapi di istilah di luarnya pun banyak gitu di dunia afiliasi. Jadi ada CPA yang pertama, atau cost per action. Nah, ini bersifat umum ya. Jadi konversinya catat kalau terjadi action tertentu. Ini bisa banyak banget macam-macamnya. Nah, yang kedua nih ada CPS, cost per sale. Ini udah jelas ya. Jadi konversinya tercatat kalau ada sales atau misalnya ada yang beli atau transaksi seperti itu. Ini macamnya banyak. Misalnya e-commerce, campaign e-commerce sih pakainya CPS nih. Kemudian ada CPI, cost per install. Jadi konversinya kecatat kalau misalnya ada download terus install aplikasi. Seperti itu. Terus kemudian ada CPR atau cost per registration. Jadi biasanya ini nyambung sama CPI. Jadi kalau misalnya setelah install, kita regis tuh ke satu aplikasi tersebut. Nah, itu baru catat konversinya. Seperti itu. Kemudian ada CPL, ada cost per leads. Jadi konversinya tercatat setelah user atau pengunjung itu submit data. Ini biasanya banyak digunakan di campaign-campaign finance, biasanya seperti itu. Oke, next-nya kan itu. Nah, kenapa sih tipenya itu penting? Karena ini berhubungan dengan nanti call to action atau gimana sih cara teman-teman membuat clickbait-nya istilahnya ya. Jadi kayak misalnya nih, daftar di sini. Kata-kata daftar di sini itu nggak mungkin teman-teman pakai kalau buat campaign e-commerce kan, seperti itu. Jadi misalnya teman-teman harus menyesuaikan juga nih, kalau misalnya teman-teman pilih campaign dengan tipe yang CPS atau sales, berarti kata-katanya apa yang harus menarik nih? Contoh, buy now atau beli di sini
atau cek promonya. Sorry kan Niku, kayaknya ada kesalahan. Oke. Nah, jadi ini berhubungan dengan bagaimana sih cara teman-teman memancing untuk eh, orang lain itu masuk atau ngeklik link afiliasi. Ini biasanya bisa dimanfaatkan kalau di Instagram. Siapa di sini yang pakai Instagram, yang suka main IG? Siapa aja nih? Oke, Kak Sari. Kak Robi kenapa ini? Aku nggak keluar suaranya. Oh, kenapa nih? Nggak kedengeran, Kak? Suara saya atau suara Kak Robi yang nggak bisa masuk? Sepertinya device-nya ya. Jadi mungkin bisa dicek dulu ya Kak Robi ya Oh iya. untuk Tapi Kak Robi bisa ini nih bisa menjawab nih. Oh, udah kedengeran. Oke. Oke, sip. Oke. Oke, ini lumayan banyak nih. Ada Kak Sari, Kak Tri, Kak Robi juga pakai IG ya, Kak Yigit juga. Nah, eh udah pernah nyoba untuk membuat apa promosi produk belum kakak-kakaknya nih? Misalnya di story, udah pernah bikin ada produk ini nih gitu. Udah kakak, oke Kak Sari. Kalau Kak Sari udah, kalau Kak Sari udah kerjaan sehari-hari ya kayak Sari ya. Udah pernah. Oke, Kak Tri udah pernah. Kak Robi belum. Oke, nggak apa-apa. Oke, Kak Yigit juga belum pernah. Nggak apa-apa. Nah, jadi gimana sih caranya supaya orang lain itu tertarik untuk ngeklik gitu, untuk penasaran. Nah, biasanya di untuk publisher-publisher di sosmed, terutama ya, kalau misalnya main IG gitu, itu setelah menampilkan foto produk, misalnya gitu ya, entah itu dipakai sendiri atau misalnya hanya foto produknya, itu biasanya ada caption kan ya, ada caption, misalnya apa, tas bagus nih, eh, kayak apa, harganya sih murah tapi nggak kelihatan murahan, contohnya seperti itu. Nah, terus dikaitin tuh, kasihin yang apa, yang link yang kodenya link yang kayak apa rantai gitu terus di situ misalnya kata-katanya cek deh di sini atau lihat di sini. Biasanya kan seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya buat yang belum pernah coba nih kayak Kak Ri, Kak Gigit mungkin bisa memulai ya, nanti coba membuat apa postingan misalnya di IG, terus coba gimana sih cara berafiliasi melalui Instagram misalnya seperti itu. Ya Kak, ada yang mau open mic? Siapa? Mungkin admin tolong dicek siapa yang mau open mic. Boleh? Yuk, siapa yang mau open mic nih? Boleh banget loh. Kita discuss bareng sama Kak Rizky. Eh, Oke Kak Jarot. Kak Jarot terlambat nih Kak Rizky. It's okay. Kak Jarot itu salah satu, kemarin udah dapat produk juga dari campaign-nya Triple Commission. Wih, berarti udah tahu nih ya Kak ya. Iya. Pasang linknya gimana? Oke. Oke. Ya ngomong-ngomong kalau misalnya saya kecepatan atau kurang jelas ngomongnya, tolong kasih tahu aja ya. Boleh di chat atau misalnya mau open mic boleh banget. Oke, kita nextnya kan itu ya. Nah, teks udah pasti yang harus diperhatiin adalah komisi atau reward. Nah, ini berkaitan dengan jenis komisi yang ditawarkan. Tapi komisi ini juga ada dua jenis nih. Ada yang namanya fix atau komisi tetap, di mana komisi ini nilainya sama. Jadi setiap ada konversi, teman-teman akan dapat jumlah komisi yang sama. Contohnya nih, campaign A nilai komisinya misalnya 50.000. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa dapat satu konversi, itu teman-teman langsung dapat 50.000 gitu ya, masuk ke report. Nah, terus kalau ada lagi nih yang klik link afiliasi teman-teman, terus akhirnya ada konversi lagi, teman-teman dapat 50.000 lagi. Jadi gitu terus seterusnya. Jadi bener, bernilai tetap dan berlaku kelipatan. Kalau misalnya ada 10 konversi berarti ya 500.000 seperti itu. Nah, yang kedua ada persentase. Komisi ini didapatnya berdasarkan persentase dari transaksi.
Nah, berarti kalau transaksi ini dihitungnya untuk tipe campaign CPS, cost per sales gitu ya. Misalnya campaign X nih nilai komisinya 5%. Nah, jadi kalau misalnya ada transaksi sebesar 100.000, nah teman-teman dapat komisinya 5.000 seperti itu dari transaksi tersebut. Nanti kalau misalnya ada transaksi dengan nilainya beda lagi, teman-teman kan dapatnya ya beda lagi seperti itu. Oke. Nah, kenapa sih komisi itu penting? Ini udah pasti ya, teman-teman kan kalau yang namanya jalanin afiliasi udah pasti pengen dapat cuan dong dari internet gitu ya. Nah, komisi ini bisa jadi acuan utama yang jadi patokan teman-teman pasti yang terlintas pertama adalah teman-teman ngelihat komisi deh kalau misalnya begitu ngelihat akses apa campaign-campaign di Akseler kan langsung terpampang ya campaign ini komisi sekian, komisi sekian. Jadi itu bisa menjadi acuan buat teman-teman. Oh, saya ngincer yang ini aja ah, komisinya gede gitu. Tapi sekali lagi, kita juga perlu perhatiin nih, komisi gede itu atau komisi besar, apakah cocok buat semua target? Nah, oke, kita akan ini ya, kita akan case study nih. Coba, Kak Niku bisa next. Nah, misalnya ada 3 jenis campaign di sini. Campaign A, komisinya 10%. Jadi sales ya ini ya. Jadi berdasarkan transaksi. Terus produknya hanya produk kecantikan aja. Campaign B itu komisinya 2%, lebih kecil. Tipenya juga sales. Produknya umum nih, jadi e-commerce. Let's say di kita misalnya Lazada gitu ya. Nah, campaign C komisinya 100.000. Ini fix ya berarti. Dan tipenya leads kartu kredit. Jadi orang submit data sampai dia dapat kartu kreditnya. Di mana produknya itu keuangan. Nah, kalau ada 3 jenis campaign gini, kira-kira teman-teman pilihnya yang mana? Gak apa-apa. Boleh di kolom chat ya. Akan pilih yang mana nih? Mau di kolom chat boleh, mau di open mic boleh. Silakan. Teman-teman kira-kira mau pilihnya yang mana? Kak Robi, campaign A. Oke. Oke, Kak Tri, campaign A juga. Oke. Kenapa ini Kak Jarot? Kenapa? Kira-kira dari untuk progres untuk mengupdate. Oh, oke. Oh, oke, siap, Kak. Nanti akan disampaikan ke tim ya, Kak ya. Ya, terima kasih, Kak. Kenapa Kak Lili? B, karena yang lain nggak cocok niche-nya. Oke. Ada lagi? Ada lagi apa? Ada yang mau open mic? Ini Kak Lili langsung ini nih. Kak Lili langsung ngasih alasan nih. Karena yang lain nggak cocok niche-nya. Oke. Yang lain ada yang mau kasih alasannya kenapa pilih campaign A? Ini banyak apa yang pilih campaign A ya? Kira-kira kenapa sih pilihnya campaign A gitu? A tergantung niche-nya. Oke. Nah, ini karena campaign A ini niche-nya udah produk kecantikan nih. Jadi niche-nya itu harus beauty nih. Oke. Bebas bersyarat menurut aku. Bebas bersyarat. Ruby. Oke. Ini nggak ada yang milik campaign C nih sampai sekarang nih. Komisinya gede loh, langsung 100.000 loh. Saya ikut manajemen aja kak. Lagi mana kak? Ikut manajemen nanti kita kasih yang mana aja dong kak. Oke.
Oke. A juga kakak, oke Kak Sari, tapi masih bingung sama penjelasan komisi B dan C. Oke, maksudnya gini Kak, A itu harus produk kecantikan aja yang dipromosikan. Jadi kalau ada sales di luar produk kecantikan nggak dapat komisi gitu. Kalau campaign B itu masih umum. Jadi misalnya kakak mau eh, produk apapun itu ya masih bisa dapat komisi, tapi komisinya lebih kecil seperti itu. Kak Robi, campaign C kayaknya susah. Kak Robi. Oke. Kalau kalau misalnya ya, campaign C tiba-tiba naik komisinya jadi 500.000. Kira-kira gimana nih? Campaign C itu maksudnya leads kartu kredit adalah orang submit datanya untuk dapetin kartu kredit gitu. Dia daftar, dia eh, masukin data diri kan kalau kayak kita jadi nasabah ya, tapi kita ini pengajuan kartu kredit jadi gitu. Sampai orang tersebut dapetin kartu kredit gitu. Kak Wairul, bisa kali di campaign B tapi digedein komisinya. Komisinya gimana kalau jadi 2,5% Kak? Jadi kayak kita zakat gitu ya kayak. Oke, ini menarik. Oke, kalau kondisinya misalnya tadi ya, campaign kalau campaign C tiba-tiba naik 2 kali lipat deh, jadi 200.000 komisinya. Kira-kira teman-teman masih mau beralih ke C atau misalnya tetap di A atau tetap di B, misalnya ini ya. Oke, nah ini udah mulai ada nih, langsung nih. Campaign A, Kak Firman nih. Campaign A dan B bisa dijual berkali-kali. Kalau C, satu aja. Nih. Ini Kak Firman, ini udah ada bayangan ya. Jadi kenapa Kak Firman tadi pilih, Kak Firman ini sebelumnya pilih apa ya tadi ya? Oh A tadi ya, oke. Terus Kak Lili, literasi bisa juga, bisa masuk juga ke C. Ya, masih bisa dihubungin ya tadi literasi, masih bisa. Kak Yati ini, campaign yang sesuai dengan niche kita kakak. Kalau saya B dan C, oke. Kayak ini, oke. Berarti kayak jadi tisnya finance kah ininya? Kayak tadi mempromosikan konten-konten finance kah atau masih umum nih? Kak Sari campaign kayaknya bikin pusing Kak. Campaign kayaknya bikin pusing. Ya mungkin karena betul betul karena belum 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 pernah coba ya. Iya Kak Sari mungkin selama ini kan eh di beauty soalnya ya kakak ya lebih banyaknya. Kalau semua bisa kakak soalnya aku pemula Kak Robi oke. Kak Robi masih masih baru join masih bisa apa mencari-cari ya, mencari-cari niche-nya. Kak Firman juga A, tapi saya cowok, jadi nggak cocok sama nih saya. Oke, Kak cowok juga produk kecantikannya ada, bukan kecantikan ya kalau cowok ya lebih ke perawatan gitu ya. Mending B umum aja. Oke, Kak Yati ini umum dan finance, Kak Jarot campaign A. Tapi digedein prosentasenya karena kebanyakan produknya untuk kecantikan. Oke, kita udah dapat beberapa ini ya, beberapa jawaban dan bagusnya adalah ada alasannya juga gitu. Nah, jadi sebenarnya di sini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena sekali lagi ini kembali ke niche-nya. Tadi benar nih. Jadi kalau misalnya tadi ada yang jawab karena itu tidak sesuai dengan niche saya. Ya betul gitu. Daripada gini loh. Misalnya kakak misalnya ngincer komisi gede misalnya gitu ya. Let's say tadi campaign C tiba-tiba naik jadi 200.000. Itu kan komisinya lumayan ya. Walaupun tadi seperti disebut tuh kalau C satu kali aja misalnya gitu. Tapi komisinya gede Kak gitu. Kalau
campaign A dan B, misalnya kayak tadi ya, pembelian 10.000 misalnya. Campaign A dapat komisinya 1.000 gitu. Itu kan jauh ya, berarti harus ada 100 kali transaksi dengan nilai segitu yang bisa, baru bisa setara dengan campaign C gitu. Apalagi kalau tadi misalnya campaign C tiba-tiba eh, naikin nih jadi 200.000 misalnya gitu, jadi 2 kali lipat. Itu berarti harus ngejar lagi tuh si campaign A. Apalagi campaign B, komisinya lebih kecil. Seperti itu. Tapi betul, tadi kalau misalnya memang tidak sesuai dengan niche-nya, itu boleh kan? Ya udah, saya daripada repot-repot bikin konten tentang finance misalnya gitu. Saya bukan apa nggak terbiasa nih dengan campaign finance misalnya kayak tadi Kak Sari ya. Saya belum pernah nyoba campaign finance. Ya ngapain saya bikin misalnya gitu ya, harus bikin konten finance gitu. Mendingan tetap di push di, misalnya saya udah biasa bikin konten beauty ya, kita push aja di campaign A misalnya gitu, karena Kak Sari sudah punya niche. Jadi sekali lagi, kalau misalnya teman-teman udah punya topik atau niche konten, itu akan sangat membantu teman-teman dalam memilih campaign gitu. Nah, kayak gitu ini beda lagi nih. Campaign C, karena pertumbuhan digital finance ada unsur IT-nya juga. Nah, ini kalau dari sudut pandang ini ya, mungkin eh, Kak Yigit misalnya bisa bikin konten tentang apa cyber security misalnya gitu ya. Selama ini kayak gini ada kebocoran data, tapi ada salah satu juga loh yang misalnya eh, aman gitu, finance yang aman, yang apa security-nya kuat, mungkin bisa coba ke sini gitu. Itu bisa misalnya ambil angle dari situ. Tapi kalau misalnya tadi yang lain, saya biasanya niche-nya bukan finance. Saya berarti harus mempelajari dulu kayak gimana finance, kayak gimana cara kerja, apalagi di sini kartu kredit gitu ya. Misalnya nggak familiar misalnya sama kita. Itu kan maka takes time gitu. Dan sekali lagi kayak tadi, kita yang biasanya niche-nya misalnya beauty, terus tiba-tiba kita langsung switch ke niche lain, itu biasanya yang kayak kata kasar itu, view-nya bisa menurun. Nah, jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman udah punya satu niche, bisa difokuskan ke niche tersebut dan memilih campaign yang sesuai dengan niche tersebut gitu. Karena tadi di sini teman-teman udah keren banget karena udah mencantumkan juga nih alasan-alasannya gitu. Kayak misalnya tadi Kak Sari belum pernah nyoba, ya bener kalau Kak Sari aja belum pernah nyoba gitu. Terus gimana Kak Sari bisa mempromosikan campaign C gitu. Sementara Kak Sari saya udah berpengalaman untuk campaign A misalnya gitu, produk beauty, yang ngapain saya harus mencoba yang lain kan seperti itu ya. Oke Kak Lili, kenapa? Kalau dalam satu konten ada dua campaign dengan niche yang sama, misalnya Gramedia dan Print Plus, bagus apa enggak? Oke, sekarang begini Kak. Kakak pernah lihat kalau misalnya, saya mau tahu dulu dong, Kak Lili ini promosinya di mana ya? Media promosinya atau channelnya? Apakah di sosmed kah? Atau oke, di blog ya? Sebentar. Mungkin saya akan izin sebentar ya. Sebentar. Mungkin kalau Kak Niku bisa tolong buka salah satu ini ya. Boleh? Teman-teman udah pernah coba yang namanya situs MyBase belum? Hmm. Sebentar ya.
Teman-teman sambil Kak Rizky lagi nyiapin materinya, boleh isi absensi ya. Ya, belum. Jadi gini Kak, kalau misalnya Kakak mencantumkan dua link afiliasi yang sama dalam satu konten gitu ya, itu bisa banget. Kenapa enggak? Karena dari situ bisa eh, bisa jadi orang jadi punya alternatif. Kalau mau beli di Gramedia, kalau mau Hmm. beli di Periplus, misalnya seperti itu ya. Hmm. Atau buku tersebut juga ada di e-commerce nih, misalnya Lazada gitu. Kakak bisa bikin linknya, gitu. Tersedia juga di Lazada. Jadi bisa langsung masuk ke Lazada. Nah, itu malah bisa 3 campaign. Malah kalau misalnya ada di e-commerce lain, kakak bisa langsung runutin aja banyak gitu. Kalau di blog bisa seperti itu kak enaknya. Jadi misalnya gini, kakak lagi review buku-buku eh, buku novel misalnya gitu ya. Terus di bagian bawahnya bukunya bisa dibeli di sini. Satu link Lazada, satu link Gramedia, satu lagi Hmm. link Periplus. Jadi gitu. Jadi orang yang misalnya terbiasa belanjanya di e-commerce, dia misalnya kliknya Lazada. Atau dia udah punya, saya punya akun Gramedia, dia, oh ini ada nih, bisa dibelinya di Gramedia. Kliknya Gramedia. Seperti itu, Kak. Jadi, kalau misalnya, kalau misalnya Kak Lili nih, misalnya mau lagi bikin eh, konten tentang review buku misalnya gitu, itu boleh banget kakak cantumin link buku ini bisa dibeli di mana aja gitu. Lebih dari satu, lebih dari dua itu bisa, boleh gitu. Karena yang penting masih eh, satu artikel gitu ya kak ya. Itu. Nah ngomong-ngomong juga nih kalau misalnya eh, kakak selain mungkin kakak punya forum atau komunitas gitu ya, mungkin kakak biasa di blog gitu. Terus kan biasanya kalau blogger itu biasanya sambil saling saling nge-share gitu ya. Atau misalnya kakak punya komunitas pembaca buku, komunitas literasi, komunitas penulis bahkan mungkin gitu. Atau komunitas yang cuma hobi hobi apa? Ya hobi-hobi baca lah. Biasanya kan suka ada yang entah itu di sosmed gitu ya. Itu kakak juga bisa sambil nge-share juga eh, link blog kakak gitu. Kenapa? Supaya satu itu bisa nambahin traffic dulu kak, bisa nambahin traffic blog kakak. Tuh. Yang kedua, berarti eh, ada kesempatan lebih besar untuk terjadinya klik dulu nih. Nah, kan kalau orang-orang udah lihat reviewnya, review yang kakak bikin, oh oke, oke ini bagus, lah tertarik ah, coba belinya di mana aja ya? Kan kalau misalnya nggak ada tempat apa link belinya kan orang-orang juga bingung ya. Nah, tiba-tiba di bawahnya ada nih link link bukunya di Lazada atau cek bukunya di Gramedia. Lagi ada promo nih di Periplus. Nah, itu kan orang-orang bisa tertarik tuh. Ini bisa dibelinya di banyak nih. Alternatifnya banyak. Oh, saya kebetulan punya akun Gramedia. Ya udah, sih, kayak aja. Gitu, diklik langsung masuk ke Gramedia. Kalau misalnya ada pembelian, bisa dapat komisi. Gitu kali ini. Tadi ada pertanyaan gimana? Kalau nggak ada komunitas gimana? Oh, nggak apa-apa, Kak. Kalau misalnya nggak ada komunitas, tetap bisa kan? Kalau misalnya Kak Robi ini, tadi pakai apa? Pakai IG ya, Kak ya? Kalau nggak salah Kak Robi ini pakai IG bukan sih? Kalau misalnya nggak ada komunitas pun nggak masalah. Kan Kakak bisa tetap nge-share kalau misalnya tadi pakai IG ya. Kalau misalnya IG sama TikTok, oke. IG itu Kakak bisa tempatin di highlights. Jadi bikin story, terus tempatin di highlights. Kalau misalnya case-nya case-nya sama kayak Kak Lili misalnya buku gitu ya, bikin tentang Hmm. review buku, Hmm. kasih aja dulu captionnya. Misalnya gimana sih akhir cerita si ini, apakah bisa apakah bisa menyelesaikan misinya? Yuk cek di sini. Nah, cek di sini itu kan bisa ngelink tuh. Nah, ngelinknya itu ke misalnya tadi tuh ke Gramedia misalnya gitu, ke Lazada atau kemana gitu.
Cuma biasanya memang kalau di sosial media itu jangan terlalu banyak linknya biasanya gitu ya kayak karena biasanya orang nggak terlalu gimana ya mungkin kalau kebanyakan link juga orang ini kok jadi terlalu promosi gitu ya malah Hmm. nyebar-nyebarin link. Jadi kalau misalnya pilih satu aja misalnya bisa dibeli di Gramedia gitu. Nah, itu kasihin tuh linknya di situ. Jadi eh, jangan terlalu kecil juga tapi jadi captionnya jangan terlalu banyak. Yang penting ada captionnya cuma sinopsis sederhana aja dari buku tersebut. Terus beli di sini misalnya kayak gitu. TikTok, nah kalau TikTok malah bisa dibikin kan biasanya kalau TikTok malah biasanya bikin konten berupa video gitu ya kayak itu itu bisa tuh misalnya bukunya kayak disorot dari beberapa angle misalnya gitu atau misalnya kakaknya misalnya Kak Robinya mau bikin konten sendiri Kak Robi lagi baca bukunya terus misalnya lagi duduk lagi baca bukunya terus ngeberesin tep bukunya ditaruh di meja terus zoom in ke bukunya terus bisa dibeli di sini misalnya kayak gitu misalnya ya ini kalau konten 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 apa Oh, buku sama satu misalnya. lagi Kak Rizky, Hmm, insight-ku ya. oke. Untuk TikTok bisa banget nih, tadi Kak siapa ya, yang nanya TikTok, jangan lupa pas nulis, description tuh kasih hashtag FYP. Jadi dia akan FYP Hmm. guys. Jadi itu bisa jadi insight teman-teman ya, terkait misalnya teman-teman jangan di-private ya itu akunnya. Jadi nanti teman-teman akan dapat views yang banyak dengan si hashtag itu gitu. Oh Misalkan iya, itu sih, Kak. untuk ngebantu algoritma gitu ya kan Niko ya. Betul Karena betul. itu biasanya kalau yang FYP itu algoritmanya dia naik gitu ya. Nanti apa bisa di views banyak orang gitu. Betul. Oke, ini apa nih Kak Eko Shopee Dia masih berlaku nggak ya? Shopee Dia masih berlaku kok masih ada di Access Trade. Jadi selama mungkin karena di situ tertera tanggalnya gitu kali ya kayak. Tapi selama campaign tersebut masih ada di dashboard, itu berarti masih aktif seperti itu. Betul. Terus ini apa ya? Saya Pernah pernah nyoba nyoba ikutan ikutan. campaign beli-beli, tapi sayang materi pendukung dari Unilevernya kurang mendukung. Oh, ini nih Kak Oh, Rizky. oke. Mungkin bang videonya, jadi kurang mendukung. Oh, I see, I see. Oke, Kak Jarot mungkin itu ya dari bang videonya ya Kak ya. Oke. Oke, jadi di Access sendiri juga udah disediakan nih buat teman-teman yang misalnya pengen ngeposting konten tapi malas bikin konten, apalagi video terutama kan pasti kalau video effort banget ya, teman-teman harus ngetek lah, tunggu cahaya yang pas lah, terus habis itu ngeditnya. Nah di Access sendiri ada yang namanya Bang Video, jadi teman-teman bisa ngambil video-video campaign dan ada link afiliasinya juga. Jadi teman-teman nggak perlu capek-capek bikin konten video seperti itu. Oke Kak, ini pertanyaan link ini adalah link afiliasi itu wajib nggak fungsinya? Link Pernyataannya link ini ini, adalah link link ini adalah link afiliasi. afiliasi. Ini wajib nggak? Fungsinya Enggak sih. apa? Ini untuk di mana nih Kak maksudnya? Iya, ini Untuk saat promosi kah atau di mana nih Kak Lili? Oh di artikel. Oh jadi Kak Lili bikin konten, terus eh ini ya mau nempatin link afiliasinya gitu ya? Oke. Di artikel. Nah Kak Lili ini sebenarnya nggak harus ngasih keterangan link ini adalah link afiliasi sih. Jadi gini, oke kita mungkin boleh aku izin share screen kali ya? boleh, boleh, boleh Kak. Bentar ya. Oke. Udah, silakan. Oke. Nah, apakah sudah kelihatan? Ya sudah. Nah, ini salah satu contoh publisher di Access Red juga.
Nah, dia nulisnya gini Kak, cek harga diskonnya di Shopee. Udah, gini aja. Tidak perlu eh, ini adalah link afiliasi. Kalau kayak gitu, karena ini kan eh, soft sell ya, jadi ya. Jadi gini, dia membuat dulu rekomendasi, rekomendasi face wash. Gimana sih apa? Nih, sabun muka Emina untuk kulit berminyak. Nah, dia bener-bener ngasihin ini yang lengkap banget gitu ya. Ya, Emina, nah deskripsi cek dan harga deskriptif banget, produk mulai knowledge dari juga. toner. Nah, di sini di setiap habis produknya dia kasih nih cek harga diskonnya di Shopee gitu. Jadi ini produk lagi Front Skin Face Wash, cek harga diskonnya di Shopee. Baca lagi Bright apa Micellar Water, cek harga diskonnya di Shopee. Jadi seperti itu Kak. Jadi beberapa tiap produk kasihin linknya. Kalau tadi misalnya pertanyaan dari Kalili ya, apakah bisa nge-review buku terus nempatin link afiliasinya lebih dari satu? Itu bisa banget. Misalnya Kalili mau bikin eh, rekomendasi novel keluarga yang apa yang menyentuh hati misalnya gitu ya. Hmm. Nah, yang namanya rekomendasi itu kan berarti ada lebih dari satu. Nah, Kalili bisa nih nempatin satu Hmm. judul judul bukunya apa. Ini sinopsis singkatnya, kasih cover bukunya, di sini Hmm. kasihin, cek harganya di sini, cek misalnya cek harga di Shopee, terus tadi ada promo di Gramedia, terus satu lagi apa apa cek di Periplus seperti itu. Hmm. Nah nanti ada lagi nih yang kedua, buku kedua, judulnya apa, kasihin fotonya lagi, cek harga diskonnya, kayak gitu. Ini terus nih sampai banyak. Dan yang menarik ini penulisnya adalah laki-laki ya, by the way. Hmm. Jadi tadi kalau misalnya tadi ada yang apa cowok nggak nggak ini apa Nggak nggak ini konten beauty. Apa? kosmetik, eh, beliau ini salah satu publisher aksesoris juga yang performanya ini bisa dibilang sangat bagus. Jadi beliau ini laki-laki eh, dan dia juga bikin website tentang kecantikan dan performanya tiap bulan udah dapat terus dia. Udah ada komisi tiap bulan dia. Gitu. Jadi bisa dilihat juga mungkin sebagai perbandingan gitu ya. Kalau misalnya untuk blog itu justru bisa dibilang lebih leluasa sih Kak. Kalau menurut saya ya. Karena nah ini juga beliau menaruh banner di sini. Di bagian bawahnya juga ada nih. Nih berbagai banner. Ini semuanya link afiliasi akses trade. Tuh. Jadi selain selain di artikel, beliau juga masang banner di pinggirnya supaya orang-orang juga bisa ada alternatif selain yang di artikel bisa belanja di mana lagi sih gitu. Sama tadi kayaknya ada yang nanya tutorial bukan sih Kak Niku? Tutorial. Oh ya Kak, tutorial bikin konten sama sampelingnya. Oh ini nanti kayaknya kita Nih, bakal bawain di next week aja deh Kak Rizky. Tapi Kak Rizky boleh spill sedikit kali ya. iya kita akan share sedikit ya. Ini Yes. ini kelihatan kan ya share Kelihatan, screen. kelihatan. Oke, nah teman-teman buat yang mau baru join juga boleh ya. Kita sama-sama nih. Gimana sih cara ambil? Aduh, jadi ada foto saya di sini. Gimana sih cara ambil eh, link afiliasi dan gimana cara pasangnya? Oke. Jadi pertama-tama teman-teman ke sini campaign directory, kemudian ada campaign list. Nah, di sini kan ada banyak banget nih. Ini yang tadi saya sempat sebutkan di awal ya. Begitu teman-teman masuk ke halaman campaign, di sini akan banyak banget campaign dan ada komisinya. Jadi ini bisa jadi acuan nih. Nah, ini tadi saya ambil contoh di sini ya. Komisi apa? Finance komisinya 200.000 nih. Tadi siapa yang mau ambil nih? Hanus Credit Card. Ini yang tadi pilih campaign C, Iya, iya cepetan benar. apply nih. Oh, Hanus apa Credit itu? Card. Benar. Apply. Nah, nanti setelah kita apply, misalnya gini ya.
Kita apply. Nah, nanti akan masuk ke waiting dulu nih. Nah, setelah masuk waiting, ini yang namanya applied ya. Nih, di sini biasanya kalau harus menunggu review, nanti akan masuk ke sini. Tapi kalau sudah, kalau kalau bisa langsung dijalankan, teman-teman bisa masuk ke affiliated campaign. Nah, di sini udah masuk nih. Nah, terus gimana sih cara ngambil linknya? Cara ngambil linknya, teman-teman bisa ambil get link. Nah, di sini ada link afiliasinya nih. Teman-teman bisa copy aja dari sini. Tinggal di copy, terus teman-teman pasang di channel-channel yang teman-teman punya. Misalnya mau di Facebook, atau misalnya di Instagram, atau misalnya mau di blog kayak tadi Kak Lili, itu boleh banget gitu. Nah, terus kayak tadi Kak Jarot ya, karena Kak Jarot kan tadi nanya tentang apa? Konten ya, Yes, Kak Jala tadi nanya tentang konten. konten. Nah, kita sekalian mau ngasih tahu juga nih. Jadi, kalau untuk e-commerce, itu teman-teman kalau misalnya mau posting konten, tapi males bikin konten video, teman-teman bisa ambil yang namanya eh, video di Bank Video Access Rate. Jadi teman-teman ke detail campaign. Nah, di sini ada yang namanya video. Gampang Nah, banget loh, teman-teman klik nih. teman-teman. Ini kalau teman-teman klik, ini udah ada video yang bisa di-download. Plus link afiliasinya. Misalnya ya, saya klik nih, Xiaomi. Nah, Xiaomi ini, sorry, kecil. Ini bisa langsung teman-teman download videonya, dan teman-teman copy link afiliasinya. Hmm. Ini udah bisa di-copy nih sama teman-teman. Videonya di-download, linknya di-copy. Tinggal teman-teman pasang. Misalnya kalau Instagram, di story, masukin highlights. Seperti itu. Nah, buat yang baru join, mungkin bisa coba juga nih. Mau nanti nge-share ya. Jangan lupa share kalau udah dipasang nih. Supaya bisa Betul, dapat poinnya nih dari Kaniku. Nanti betul. coba teman-teman apply satu campaign di sini. Boleh misalnya Lazada atau Blibli. Terus coba deh. Tadi kan ada yang pakai IG ya. Kak, Yes. siapa tadi? Kak Robi kalau nggak salah ya. Kak Robi coba deh misalnya pilih misalnya ini Eiger. Ah, saya mau Hmm. posting ini Eiger. Mm-mm. Klik aja videonya, terus nanti download dan copy link afiliasinya. Terus coba Oke. pasang di highlights. Jangan lupa nanti kasihin ke kita supaya bisa dapat bonusnya. Gitu. Bener banget. Kayaknya kita juga perlu deh ada tutorial-tutorial kayak gini nih Kak Rizky, teman-teman. Ayo dong, Iya, siapa di sini yang masih bingung soal cara generate link, ngambil, pokoknya kita mau ngulik dashboard kali ya Kak ya. Di sini siapa nih yang belum paham? Kayaknya ada beberapa baru nih kemarin yang tanya-tanya sama aku. iya. Ini juga banyak nih. Karena waktu kita nggak cukup dalam waktu 1 jam ini ya nggak sih Kak Rizky? Kayaknya kita minggu depan Iya, kita ketemu lagi. Teman-teman jangan lupa ya, kita akan terus ada webinar setiap minggunya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak sih Kak Rizky nih kira-kira? ini paling sedikit nih. Kak Anjang, Kak Anjang ini baru join kah? Oh, Kak Anjang. Mana ya Kak Anjang? Oh iya. Kak, strategi untuk Lazada yang tidak ada banner dan video, gimana trik dan cara posting tanpa banner dan video? Oke, tanpa banner dan video. Gini, kakak punya produk apa? Kakak punya barang apa yang kakak punya? Contoh, eh, kakak punya pulpen lah, misalnya gitu ya. Pulpen Nih, yang pulpen. simpel aja gitu. Pulpen. Itu di Lazada dijual nggak? Kalau misalnya itu ada, kakak foto aja pulpennya. Terus kakak posting, jadiin konten. Seperti itu. Karena kan di sini Lazada yang nggak ada banner dan videonya gitu ya. Jadi Hmm. videonya belum tersedia, tapi kakak mau promosikan nih. Nah, di Lazada berarti kan ada tuh produknya. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya ini kakak bisa jadi beralih jadi konten creator, Kak. Jadi kakak
kalau kalau di sini ada Kak Sari ya yang udah biasa banget nih bikin Hmm, konten-konten hmm. beauty nih. Nah, kalau Kak Anjang misalnya Kak Anjang mau apa mau review apa nih? Misalnya fashion tas misalnya gitu ya. Ya Kak Anjang bisa bikin nih tasnya misalnya Kak Anjang pakai set gitu. Di videoin dari belakang. Set, terus Kak Anjangnya jalan. Terus atau keunggulan dari tas itu apa sih? Misalnya anti air. Jadi ada apa? Ada konten misalnya ada motor lewat terus kecipratan tapi tasnya nggak basah langsung kering lagi itu bisa kayaknya langsung set ngeliatin tasnya. Untung pakai tas ini, jangan lupa kalau mau beli di sini ya. Nah itu kasihin tuh link afiliasinya kayak gitu Kak. Jadi kalau misalnya Kakak mau mau istilahnya gini ya, eh, bikin konten sesuatu yang belum tersedia misalnya gitu di akses rate kontennya, Kakak bisa yang paling simpel itu di foto. Kakak foto, terus kakak posting aja, entah itu di sosmed, entah itu di blog seperti itu. Atau kalau misalnya mau bikin video, karena sekarang banyak banget konten creator yang bikin video dulu, nanti tiba-tiba di ujungnya promosi gitu, promosi barang. Jadi, tapi nanti dikaitin tuh. Kayak tadi misalnya ya, cuma jalan doang, lagi jalan-jalan. Padahal kan kita ngiranya, oh ini kontennya mungkin Kanjang mau jalan, mau misalnya Kanjang punya hobi mancing. Kanjang udah siap-siap mau mancing, set, tiba-tiba ada kejadian tadi basah tahunya yang dipromosiin tas tapi emang tas itu dipakai dari awal kayak gitu itu bisa juga kayak gitu. Oke, Oke, satu pertanyaan lagi kali ya Kak ya, betul betul boleh. ini dari Kak Yati nih. eh Kayak ini. saya Kak, mau aku tanya mau apakah tanya, boleh. boleh review di blog yang beda dengan yang kita daftarkan di Access Trade gitu katanya. Oke, jawabannya boleh banget. Jadi kayak tadi ya, misalnya gini, Kak Yati ini kayak tadi misalnya kasusnya kayak kali ini kan dia postingnya di blog nih. Hmm, Terus eh, tapi Kak Lili juga nge-share kontennya di sosmed ya. gitu. Pertama, nge-share konten blognya, jadi link artikelnya yang di-share di sosmed, misalnya di Facebook. Yang kedua, nge-share link afiliasinya. Hmm, Ada buku baru nih, yuk cek di sini belanjanya, tempelin link afiliasi akses rate seperti itu dan kasih foto video, foto bukunya misalnya seperti itu. hmm, Itu hmm. boleh. Bahkan kalau misalnya mau di channel lain seperti WhatsApp, itu juga bisa. Jadi misalnya kakak punya grup WhatsApp yang komunitas gitu ya, misalnya komunitas apa gitu. Itu bisa juga nge-share, eh, eh eh, aku mau spill nih, misalnya gitu, spill kosmetik yang cocok banget di musim kayak gini gitu. Itu bisa juga di situ, di Hmm. WhatsApp itu boleh gitu. Cuma memang kalau Oh, kekurangannya kan kalau di WhatsApp kita nggak bisa terlalu apa ya, nggak bisa kayak di sosmed gitu ya, fotonya betul. banyak. Terus kalau di blog apalagi artikelnya bisa panjang, kita bisa lebih deep lagi nge-review gitu. Ya memang kalau WA ya ada batasan lah, ada plus ada minusnya seperti itu. Betul, betul Oke, banget. semua brand yang ada di Lazada boleh kita posting konten, boleh banget Kak. Semua brand yang Boleh. ada di Lazada boleh dibikin kontennya, boleh juga dikasih link afiliasinya. Jangan lupa kasih link afiliasinya. Nanti percuma Iya, Kak, kakak udah bikin konten, nggak ada link afiliasinya, orang-orang nggak tahu belanjanya di mana, kakak nggak dapat komisi kan sayang Kak. betul. Oke, seperti itu. Oke, mungkin boleh next kan Iku. Oke. Oke, jadi Iya. kesimpulannya, jadi yang pertama itu sesuaikan campaign dengan niche atau topik. Itu yang pertama Hmm, ya. Tapi yang kedua juga jangan khawatir kalau belum punya niche-nya nih. Kayak tadi ada Kak siapa tuh yang niche-nya ngebahas tentang anak-anak kalau nggak salah ya, mainan anak-anak. Itu bisa juga coba berbagai kategorinya. Misalnya satu mainan anak-anak. Dari situ kan mainan anak-anak itu luas ya. Itu biasanya dijual juga di e-commerce tuh. Nah, kakak bisa pakai itu. Misalnya di bisa cek promonya di Blibli misalnya seperti itu iya. mainan ini. Atau misalnya dari mainan nanti jadi buku edukasi anak-anak. Itu kan masih nyambung. Masih anak-anak juga gitu, tentang anak-anak. Nanti bisa nyambung lagi nih dari situ. Dari mainan, dari buku edukasi. Jadi bisa lebih luas itunya ya. Apa Yes. bahasannya gitu.
terus coba post atau share konten di berbagai platform yang kalian punya. Jadi kalau tadi ada yang pertanyaannya, boleh nggak share-nya di blog yang nggak didaftarin di aksesoris? Boleh, boleh banget, silakan. Karena itu justru memperbesar peluang terjadinya klik sama terjadinya konversi gitu. Karena kita nggak tahu namanya rezeki datang dari yang mana. Teman-teman Hmm, daftarnya IG di akses rate, teman-teman coba share di blog, ternyata dari blog kakak cek misalnya gitu, wih traffic blognya naik nih. Kalau di Facebook kayaknya like-nya kecil, tapi hmm, yang di blog trafficnya tinggi. Oh ya udah, kalau gitu push aja di blog. Ternyata dapat hmm, cuan dari blog, ya udah, kakak push aja di blog kan seperti itu. hmm, hmm, hmm. Gitu. Jadi terus juga buat yang jalanin campaign e-commerce, jangan lupa kamu bisa tambahin dapat tambahan komisi dari halaman spesial campaign dan juga dari program spesial akses rate nih yang bakal dijelasin sama Kak Niku. Yes, oke, thank you Kak Rizky informasinya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh lagi ada namanya triple commission. Nah, triple commission ini sedang jalan di Exostrate dan kita tuh punya beberapa challenge nih teman-teman. Dan juga kita punya monthly bonus juga total 2 juta untuk 10 publisher dengan konversi tertinggi. Nah, konversi tertinggi itu didapatkan dengan tadi strategi dari Kak Rizky. Yang tadi Kak Rizky udah jelasin teman-teman bisa dapat konversi, bisa dapat klik dengan strategi-strategi campaign yang tepat seperti itu. Nah, ada apa aja sih nih teman-teman? Kita tuh ada voucher 10.000 untuk 3 konten pertama. Jadi teman-teman kalau udah apply campaign, teman-teman langsung dapat voucher 20 bonus, 20.000 bonus, 50 super point, terus ada bonus 50.000 untuk satu konversi pertama. Kemudian ada 100 super point, ada produk support juga di sini. Kemudian ada produk support dan plus voucher 15.000 untuk 10 konversi pertama. Nah, teman-teman bisa dapetin semuanya dengan ikut triple commission. Nanti admin akan share ya linknya untuk ikut triple commission seperti apa. And then aku juga bakal nge-share juga nih untuk skema triple commission. Teman-teman tinggal apply aja campaign-nya yang ada. Kita contohin campaign apply campaign Wardah ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja klik di sini, kunjungin linknya. Kemudian teman-teman pilih produknya. Contoh harganya di sini 302.000. Nah, teman-teman udah posting nih di sosial media teman-teman. Nanti teman-teman jika ada terjadi pembelian, teman-teman akan langsung dapat 3 kali komisi. Nah, 3 skema komisi. Nah, komisinya ada apa aja? Komisi dasar, komisi brand in marketplace, dan komisi ekstra. Nah, menarik banget nggak sih teman-teman? Nah, bayangin deh dari harga produk yang teman-teman udah apply, maksudnya udah teman-teman share dengan harga produk 300.000 itu, jika ada satu orang yang beli, teman-teman akan langsung dapat komisi 52.000. Menarik banget kan? Bayangin kalau ada 10, ada 15. Nah, tadi tuh udah dikasih tahu juga strateginya sama Kak Rizky, mulai dari ada grup community atau mungkin grup keluarga juga bisa juga grup yang teman-teman ada mungkin bisa teman-teman share juga dengan adanya campaign ini dengan si skema triple commission ini. Nah, jangan lupa apply-nya harus dari Shopee karena komisinya lebih besar kayak gitu. Oke. Dan nah, ada apa aja sih brand dari triple commission ini? Nah, ada banyak banget brand di sini. Di sini ada Gamal, ada Alate, ada OMG, Wardah, ada produk-produk dari Paragon, Insta Perfect, Verily, Saviosa, Makeover, ada Labore, Tavi. Nah, teman-teman yang cowok-cowok atau niche-nya nggak beauty, jangan khawatir. Kita punya ada produk-produk cowok juga nih, ada Gamal, ada Kaf juga, ada Biodev juga nih yang untuk sabun-sabunan. Jadi teman-teman udah pasti, jadi niche-nya nggak perlu beauty, tapi teman-teman bisa nih masarin produk cowok, skincare cowok juga di sini ya guys. Kayak gitu. Nah, gimana sih cara joinnya? Nah, teman-teman tadi udah masuk dashboard. Nah, teman-teman langsung aja ke AT Challenge kayak gitu. Di AT Challenge ini teman-teman akan langsung ada konfirmasi teman-teman ikut dan teman-teman akan menjalankan challenge. Challenge-nya ada 5. Nah, challenge apa aja nanti akan aku spill. Kayak gitu. Oke. Nah,
Teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh ternyata ada gamification? Nggak ternyata sih, memang ada. Jadi teman-teman jangan lupa teman-teman follow Instagram dari Access Trade Indonesia. Nah, share nih keseruan webinar hari ini tuh sebenarnya teman-teman bisa share secara IG story teman-teman ya, tag Access Trade Indonesia. Nah, teman-teman langsung jalanin aja nih challenge yang aku udah sering share nih di grup community. Nah, untuk teman-teman yang lebih cepat menjalankan semua campaign akan mendapatkan hadiah kayak gitu. Nah, pilih video yang kamu suka dari video bank. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Rizky, video banknya ada di setiap campaign. Teman-teman bisa pilih kayak gitu. Nah, setiap posting, teman-teman submit dan screenshot hasilnya di dashboard AT Challenge. Gampang banget kan? Ayo teman-teman ikut, nanti teman-teman langsung dapetin 3 kali komisi. Aku mau ini ya, aku mau share screen yang lain. Aku mau share screen dashboard untuk ikut triple commission. Sebentar ya teman-teman. Wow. Nah, jadi kan dashboardnya kayak gini teman-teman. Ada AT Challenge di sini. Teman-teman pilih. Teman-teman langsung masuk ke sini. Nah, teman-teman langsung masuk ke challenge ini. Challenge masuk. Nah, tadi aku tuh udah apply ini ya, ininya. Apply challenge-nya nih. Jadi aku udah harus submit nih mau apply campaign apa. Nah, aku pilih beberapa brand yang aku suka, yang aku juga punya produknya. Tapi teman-teman yang nggak punya, tenang, karena kita punya bank video, langsung ambil video di sini. Teman-teman bisa pilih di sini nih brand-brand teman-teman suka atau teman-teman mau share. Nah, langsung ada video atau upload apa yang teman-teman share, screenshot di sini, screenshot hasilnya dan langsung submit. Nanti akan dicek sama tim kita. Nah, teman-teman, jika teman-teman berhasil, teman-teman akan langsung masuk ke challenge kedua. By the way, kayaknya aku mau bikin kayak semacam webinar teman-teman biar memudahkan teman-teman untuk ikut dari program ini. Jadi kita besok mau tutorial bareng ya minggu depan ya. Kita bakal tutorial AT Challenge ini. Kita akan simak sesimak-simaknya kesulitan-kesulitan apa aja sih yang teman-teman hadapin ketika ngikutin challenge ini, karena kan kemarin aku udah isi polling nih. Aku udah share polling dan teman-teman udah isi juga. Aku udah baca beberapa submit polling dari teman-teman dan beberapa memang ada yang masih belum ngerti, ada yang masih belum paham. Jadi minggu depan aku bakal bawain webinar terkait dengan tutorial dari si AT Challenge ini. Kayak gitu teman-teman. So, jadi teman-teman stay tune ya di Community Access Thread. Aku akan infoin gimana sih webinarnya, kayak gitu. Karena sini sudah cukup malam ya, aku cepet aja sih guys, gitu aja kalau dari aku. Mungkin thank you banget. Tadi Q&A juga sudah berlangsung dari Kak Rizky. Kalau misalnya teman-teman ada yang ditanya atau mungkin ada kesulitan lain, boleh share di grup Access Thread ya. Pokoknya minggu depan kita ketemu lagi, kita akan tutorial bareng. Nah, intinya ada challenge, komisinya lebih besar ya. Betul banget Kak Eko. Kak Eko, minggu depan kita mau bikin tutorial untuk webinar. Jadi kalau misalnya Kak Eko belum nge-apply, Kak Eko belum paham, Kak Eko kita mau bikin sesi-sesi one-on-one gitu ya untuk si triple commission ini, supaya teman-teman bisa lebih menguasai lagi materinya. Apa yang misalnya belum paham, teman-teman bisa belajar bareng sama kita. Oke, kalau gitu thank you banget malam hari ini teman-teman. Sudah ada 14 orang yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Aku mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah stay tune sampai malam. Happy weekend. Besok kita udah weekend. Senang banget. Dan buat teman-teman yang besok masih ke kantor, tetap semangat. Dan hari ini aku undur diri dan thank you Kak Rizky untuk informasinya. Thank you. Selamat malam Oke. teman-teman. Happy weekend. Happy weekend ya teman-teman. Kalau gitu terima kasih. Bye-bye. Sebentar. Kita foto dulu. Hai teman-teman, yuk open cam yuk. Aku mau foto sama teman-teman dong. Kita open cam boleh nggak? Aku mau foto nih. Wah. Udah siap belum teman-teman nih? Udah siap open cam belum? Wah, kayaknya
lagi pada ini ya, lagi pada belum siap, lagi pada istirahat kali ya, Kak, sambil tidur-tiduran ya, Kak Rizky kali ya? Iya, iya nggak Belum, apa-apa Kak? lah Oh, ya. ya udah nggak apa-apa, that's okay. Kalau gitu minggu depan kita ketemu lagi. Kalau gitu aku Niku dan ada Kak Rizky juga di sini. Selamat malam teman-teman. Dadah. Bye.